Jam 3 subuh, lo gak bisa tidur, lo gelisah. Ada kekosongan yang lo gak ngerti dari mana munculnya. Lo ngerasa gak bener-bener hidup, ada yang mati di dalam. Lo marah ke Tuhan, buat apa hidup ini kalau harus menderita terus. Lo mau cerita, tapi gak tahu ke siapa. Orang sekeliling gak ada yang ngerti, malah kasih nasihat yang gak perlu. Lo pura-pura senyum, merasa makin lama makin jauh, kecil, dan mati. Ini bukan video self-help biasa yang cuma kasih lo motivasi doang. Gue di sini mau provok lo, gue mau tantang lo, supaya lo mau hadapin apa yang selama ini lo sembunyiin, bahkan dari diri lo sendiri. Pil pahit nih, semua manusia butuh penderitaan untuk bertumbuh. Semakin kita mengabaikannya, kita itu mengkhianati diri sendiri. Hidup itu selalu kasih signal, tapi lo gak dengerin. Lo kabur, lo tutupin dengan kesibukan, senang-senang, hubungan yang kosong. Lo mikir nanti juga hilang kok, tapi enggak kan? Lo masuk ke dalam toxic hamster wheel. Mungkin lo lagi di titik terendah sekarang. Lo mungkin lagi di ambang breakdown. Lo tersenyum di luar tapi menjerit dalam hati. Atau lo udah terbiasa hidup sama rasa sakit itu. Itu udah jadi bagian dari identitas lo. Apapun itu, gue mau ngasih tahu the hard truth. Rasa sakit itu akan terus datang karena lo belum cabut akarnya. Hanya mereka yang berani menyelam di kegelapan diri sendiri yang bakal menemukan cahaya sejati. Gue janji satu hal, di akhir video ini, lo gak bakal jadi orang yang sama, karena lo akan selangkah lebih maju dalam memahami hidup dan penderitaan. Lo pikir lo sakitkan orang lain, karena bos lo, karena pacar lo, kurang duit, tekanan sosial, ekspektasi dunia. Iya, itu semua valid dan nyata kok, lo gak salah. Tapi yang belum lo sadari adalah penderitaan terbesar lo adalah ketika lo terputus dari diri lo yang sebenarnya. Tragedi terbesar manusia adalah ketika lo menjalani hidup yang bukan milik lo. Dan itu yang kita lakuin. Sejak kecil, lo diajarin untuk jadi patuh, nurut, ikutin standar sosial. Perlahan, lo menjauh dari diri lo. Lo jadi karakter yang berbeda, hanya buat nyenengin orang. Lo diam aja, supaya semua damai. Lo bungkam keinginan lo tekan emosi lo dan amarah lo. Dan sekarang ada rasa sakit yang menggerogoti jiwa lo diam-diam. Karakter yang lo mainkan udah terbiasa sama peran yang dikasih ke lo. Tapi jiwa lo ngerasa ketika lo hidup dalam kebohongan. Dan dia mulai berteriak lewat anxiety, insomnia, depresi, guilt, and shame. Lo terlalu jauh dari diri lo sendiri. Lo gak kenal siapa diri lo dan tubuh lo serasa asing. Dan selama disconnection ini masih berlangsung, penderitaan bakal terus ada. Karena lu mencoba menyembuhkan luka di luar, padahal akarnya ada di dalam. Rasa sakit ini adalah peringatan, bukan hukuman. Penderitaan adalah pintu pertama buat transformasi. Rasa sakit ada buat dorong lu pulang ke diri lu yang sebenarnya. Ketika lu berhenti kabur dan mulai dengerin tubuh lu dan jiwa lu yang merontak. Kalau lu mau beneran lulus dari penderitaan, lu harus mau hadapin semua shadow. Semua bayangan masa lalu dan trauma masa kecil yang masih berdarah. Shadow itu adalah semua rasa yang lo tekan, lo sembunyiin, atau lo tolak dalam diri lo. Contohnya kayak emosi terlarang, amarah yang lo tahan, seksualitas yang lo sembunyiin, dan lain-lain. Pikirin deh saat-saat lo meledak tanpa alasan, ngerusak kesempatan bagus, atau ngakhirin hubungan sehat secara impulsif. Apakah itu semua nasib buruk, karma, ketidakadilan, atau itu cuma shadow lo yang lagi ngontrol lo? Tapi ada masalah nih, hadapin shadow butuh nyali. Nggak semua orang punya keberanian dan keinginan untuk bebas dari jeratan derita. Semua orang pasti bilang kalau mereka nggak mau menderita, tapi mereka juga nggak berani melakukan apa-apa dan tetap mengulang pola victim mode. Gue tahu ini susah, makanya ini hanya untuk yang berani dan gue tahu lu pasti bisa. Lu harus akui hal-hal yang nggak pengen lu akui. Lu harus lihat di cermin apa yang selama ini lu sembunyiin. Lu harus berhenti playing victim dan terima bahwa ada monster tersembunyi dalam diri lu. Monster itu bukan musuh lu. Dia adalah bagian jiwa lo yang terasing. Dan kayak bagian yang terbuang, dia cuma pengen dilihat, didengerin, dicintai. Karena apa yang lu tolak itu akan nyerang lo. Tapi apa yang lu terima dan lu integrasikan itu akan ngebebasin lo. Lu harus mau jalan lewatin neraka internal lo dengan welas asih dan keterbukaan hati. Lo akan diminta untuk melepas semua topeng-topeng ego lo,
melepas semua kepercayaan yang gak sesuai dengan kebenaran lo, dan berani menerima bahwa ada bagian dalam diri lo yang berkontribusi atas penderitaan lo sendiri. Ini butuh kejujuran brutal. Ini butuh lo berhenti bohong ke diri sendiri. Lo diminta untuk hidup sesuai dengan integritas lo. Lo juga bisa mulai tulis jurnal atau diary tentang semua perasaan lo ini, karena ini akan sangat membantu dalam memproses luka-luka lo. Semua rasa ini pengen didengar dan dicintai tanpa perlu alasan. Dan ini adalah bentuk self-love tertinggi. Self-love itu bukanlah shopping atau liburan, tapi self-love kasta tertinggi itu adalah ketika kita stop lari dari penderitaan dan mulai melihat ke dalam diri. Itu adalah hadiah terindah untuk diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti kabur yuk. Selama lo lari, penderitaan bakal kejar lo. Tapi begitu lo berhenti dan lihat dia langsung, dia akan mulai berubah. Rasa sakit yang lo takutin itu sebenarnya adalah portal menuju kebebasan. Kebanyakan orang habisin hidup mereka untuk lari dari dirinya sendiri. Mereka minum obat, tenggelam dalam distraction, terjun dalam hubungan dangkal, cari kesenangan instan, kumpulin achievement. Itu semua adalah topeng untuk menutupi luka batin atau inner child kita yang terluka. Makanya sering lihat ya, orang yang ada di titik puncak kesuksesan tapi merasakan void yang gak pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi yang ujung-ujungnya bisa membawa ke suicide. Karena rasa sakit itu gak mau dihilangin, dia hanya mau didengerin. Penderitaan bukan kesalahan hidup, tapi panggilan untuk transformasi. Rasa sakit itu sinyal bahwa ada yang misalign dalam diri lo. Sesuatu yang perlu lo lihat, lo rawat, dan diselaraskan. Perubahan hidup emang gak nyaman, karena lo harus melepas identitas lama lo, dan rasanya mirip kayak dying. Sama seperti proses evolusi kepompong menjadi kupu-kupu. Penderitaan itu harus sampai full circle, sampai tuntas, baru derita itu akan melepaskanmu. Jadi bukan kita yang let go, tapi rasa sakit itulah yang akan bertransformasi menjadi wisdom. Hidup akan mengulang pelajaran yang sama, sampai lo berdamai sama sakitnya. Penderitaan itu layaknya kompas, yang nunjukin di mana blind spot lo. Di mana lo menghalangi kebahagiaan lo sendiri. Mengabaikan rasa sakit, mengabaikan diri sendiri. Kabur dari rasa sakit, berarti ninggalin diri sendiri. Perubahan itu terjadinya sunyi, diam, dan dalam kesendirian. Gak ada cheerleader, gak ada perayaan. Tapi jika kita mau sejenak mendalami, perubahan ini akan mengubah hampir keseluruhan hidupmu. Karena untuk pertama kalinya, lu bertemu dengan diri sejati lu. Lu merasakan cinta sejati untuk diri lu sendiri. Lu merasa utuh. Dan lu merasa nothing else matters. Lu merangkul semua yang bagian yang paling lu benci dalam diri lu. Dan lu berhenti berperang dengan emosi lu. Lu berhenti pakai topeng. Dan ketika lu mengintegrasikan mereka, sesuatu yang ajaib terjadi. Penderitaan mulai larut. Lu bisa jadi diri lu sendiri tanpa distorsi. Manusia yang utuh, nyata, otentik. Lu bakal berhenti nerima hal-hal yang gak pantas buat lo. Lu bakal mulai berani bilang tidak tanpa rasa bersalah. Lu bakal bilang ya ke diri sendiri, dan lu akan mulai menata hidup lu sesuai dengan integritas lo. Ada rasa takut dan rasa cemas, tapi ini hanyalah tanda bahwa lu berhasil upgrade diri lu. Dan lu pede karena lu punya tools untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, lu sadar bahwa gak ada yang salah sama diri lu. Dan lu mulai suka dan bangga sama diri lu. Dan malam ini, lu bisa bobo, nyenyak, dan damai.